Saya, Bupati Lampung Timur Muhammad Damar Raharjo, mengajak 264 desa mulai bergerak, mulai menata desanya, berlomba-lomba untuk menjadi desa yang terbaik di Lampung Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Khairia dalam program Nata Desa. Warna desa semakin bermakna. Episode kali ini kita akan berbincang mengenai membangun Lampung Timur untuk Indonesia. Episode ini juga sangat spesial, ditemani oleh Bapak DRS Haji Dawam Raharjo selaku Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat datang Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Nata Desa ya Pak ya. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, kebetulan suasana hidup ya agak dingin. Harus selalu sehat ya Pak dalam kondisi seperti ini, apalagi dalam pandemi ya Pak ya. Ya, tetap sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Oke Pak, perbincangan kita kali ini membahas tema membangun Lampung Timur untuk Indonesia Pak. Yang pertama yang saya ingin tahu nih Pak, Lampung Timur ini kan sebagian dari Provinsi Lampung dengan slogannya yang sekarang Lampung Berjaya. Betul. Seperti ya Pak ya. Untuk program apa aja sih Pak di Lampung Timur ini untuk skala prioritas yang tidak hanya mensejahterakan masyarakat namun dapat membangun prestasi di provinsi bahkan di nasional Pak. Skala prioritasnya apa aja? Terima kasih Mbak. Sesuai dengan yang ditanyakan tadi, yang jelas sesuai dengan visi misi Lampung Berjaya, kebetulan visi misi Lampung Timur dalam hal ini adalah rakyat Lampung Timur berjaya. Jadi kita turunan dari Provinsi Lampung, sehingga program-program prioritas saya bersama Wakil Bupati dalam hal ini mengemban 9 misi. Yang pertama adalah rakyat petani berjaya. Petani berjaya. Yang kedua adalah infrastruktur, penuntasan infrastruktur. Selanjutnya akan pendidikan, pertanian, pembangunan yang lainnya, pariwisata, termasuk olahraga, yang semuanya untuk membangun masyarakat Lampung Timur dalam rangka kepemimpinan saya ke depan. Untuk Lampung Berjaya itu menuju Lampung Berjaya juga ya Pak ya. Berjaya. Nah, untuk dalam konteks pendidikan nih Pak, dalam konteks pendidikan di Lampung Timur ini kan kalau dalam segi kualitas, kuantitas itu kan sudah memadai. Nah, di program Bapak ini untuk mensejahterakan guru dan menekan angka putus sekolah, itu apa Pak yang bisa dilakukan? Untuk mensejahterakan guru, Ya. saya berusaha bagaimana untuk kesejahteraan guru bisa meningkat, terutama guru-guru honor. Kita upayakan kesejahteraannya, kita upayakan menambah mungkin honornya dalam rangka bisa melayani masyarakat minimal lebih meningkat dari sebelumnya. Dan untuk menekan angka putus sekolah, kita upayakan terutama bagi masyarakat kita ada KIP dan di samping KP Desa Pintar, dan di samping itu kita mengadakan beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu. Kalau memang artinya memang nanti sudah belum terjangkau juga, kita mengadakan program. Jangan sampai masyarakat Lampung Timur tidak mengenyam pendidikan, tidak menikmati sekolah. Jadi kita mengadakan program yang namanya program paket A, B, dan C. Itu dalam rangka membantu yang memang tanpa batas usia itu masih bisa mendapatkan pendidikan, sehingga ke depan suatu saat bisa dimanfaatkan. Dan bahkan mungkin banyak juga orang-orang yang sudah tidak dari dulu tidak ada kesempatan pendidikan, bahkan ada mungkin calon kepala desa, calon DPR, agar ada pendidikan di luar sekolah lah, itu bisa menikmati pendidikan itu.
apalagi yang misal yang awam pada saat itu belum punya kesempatan buat belajar, masih ada kesempatan ya Pak ya untuk mengenyam pendidikan. Semua diusahakan masyarakat Lampung Timur bukan saja melek huruf, tapi secara formal punya ijazah atau punya sertifikat yang bisa dimanfaatkan untuk ke depan, sehingga tatkala diperlukan syarat pendidikan masyarakat memiliki. Jadi biar nggak ketinggalan zaman ya Pak Betul, ya, untuk bersaing di era modern ini mereka harus mempunyai pendidikan dengan sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Untuk infrastruktur sendiri nih Pak, dalam jangka 5 tahun ke depan apa saja sih Pak program atau rencana yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur? Terima kasih Mbak, ini mohon maaf ya, bukan 5 tahun ya, karena kita 2024 sudah pilihan lagi, seperti itu, bukan iya, sampai 5 tahun. Jadi yang jelas selama periode pertama ini visi misi saya yang kedua yaitu penuntasan infrastruktur. Karena itu selama kemudian berusaha bagaimana infrastruktur jalan itu bisa kita bangun, minimal kita selesaikan. Alhamdulillah kalau sekarang itu kita upayakan itu dari mulai Simpang Tono, Taman Asri, Probolinggo yang tadinya tertunda, sekarang kita sudah laksanakan pembangunan di tahun pertama kepemimpinan saya bersama Pak Asbaran. Jadi untuk fasilitas masyarakat, transportasinya lebih lancar, lebih nyaman ya Pak ya? Iya, dengan jalan minimal katanya kalau bisa tuntas jalan ini, masyarakat keluar masuk minimal membawa hasil pertanian sehingga mudah dan akhirnya tidak high cost. Jadi begitu kalau jalanan rusak nanti masyarakat membawa keluar hasil pertaniannya biayanya tinggi, akhirnya nggak muput lah. Iya Pak, jadi infrastruktur itu sendiri juga bakal menunjang destinasi wisata ya Pak ya? Betul. Karena pembangunan infrastruktur itu mengundang para pengunjung untuk datang ke Lampung Timur, seperti itu ya Pak. Nah di Lampung Timur ini kan ada Taman Nasional Waikambas Pak, apalagi udah menjadi ikon ya Pak ya. Untuk mempromosikan atau memajukan destinasi tersebut Pak, lebih terkenal lagi di nasional seperti itu, langkahnya seperti apa Pak untuk memancing pariwisata ke Lampung Timur? Untuk memancing pariwisata, terus kebetulan kan untuk Waikambas kan sudah mendunia. Iya. Jadi bukan nggak asing lagi untuk pariwisata khususnya PLP atau Taman Nasional Waikambas. Tapi karena mungkin kondisi COVID ini mungkin ya semua masih belum banyak bergerak, belum banyak pariwisata yang terbuka. Karena itu kita tidak boleh diam, semua fasilitas kita harus siapkan, apalagi di era informasi digital. Kita harus upayakan bagaimana informasi itu bisa kalau kita booming, bukan saja Taman Nasional Waikambas, seluruh pariwisata yang ada di Lampung Timur ini. Bahkan waktu Bupati terdahulu yaitu Mbak Nuni itu sudah membentuk yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang selama ini memang sudah banyak dan itu harus kita aktifkan kembali, sehingga ke depan dengan IT dengan mungkin medsos sehingga begitu mudahnya kita memberikan informasi ke dunia luar, di luar Kabupaten Lampung Timur bahkan internasional, sehingga mengetahui potensi wisata yang ada di Lampung Timur, sehingga begitu kita nggak baik mereka merasa tertarik. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai. Kalau sudah selesai kita bebas, sehingga kita masyarakat bisa berwisata dengan luas. Dan yang lain pariwisata yang ada bahkan kita akan topang dengan pariwisata yang lain, sehingga tadi yang awal mula nanti sarana prasarana kita lengkapi dan kita perbaiki, kita tunjang sehingga semua destinasi wisata bisa menarik wisata baik lokal maupun internasional. Jadi harapannya semoga pandemi cepat berlalu biar pariwisata yang ada di Lampung Timur ini semua terjamah ya Pak ya. Tidak hanya di TNWK, juga ada di Labuan Karimbi yang pantai tersebut. Nanti juga bakal muncul pariwisata yang lainnya Pak ya. Di sana ada pantai Kerangma. Iya. Jadi Tiara. Jadi agar
pariwisata di Lampung Timur ini yang tadinya sepi pengunjung ketika pandemi selesai, mereka juga masyarakatnya mampu berpartisipasi, membangkitkan lagi semangatnya ya Pak ya. Betul, betul. Jadi semoga harapannya yang pertama semoga pandemi cepat selesai. Betul, Pak. betul, Pak. Nah untuk selanjutnya nih Pak, tadi kan kita bisa mempromosikan pariwisata tersebut melalui media sosial, ada Facebook, ada Instagram dan yang lainnya. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri juga bisa melewati media sosial tersebut ya Pak. Untuk ini cara mensosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial tersebut bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan itu seperti apa Pak? Yang jelas namanya pembangunan itu dimulai dari perencanaan, Ya. termasuk pelaksanaan dan pengawasan. Karena itu diminta kepada kita masyarakat dalam hal pelaksanaan dan pengawasan untuk juga mengawasi, memantau dan akhirnya bagaimana supaya pembangunan itu berjalan dengan baik dari segi kualitasnya. Karena itu untuk mengetahui itu kami juga pemerintah daerah yang kita mempunyai dinas yang namanya dinas Kominfo. Tujuan dinas Kominfo itu juga memberikan informasi kepada masyarakat. Dan di samping itu mungkin kita adanya juga dari media baik. Adanya keterbukaan publik ya Pak ya. Betul. Jadi semua nanti mereka bisa komunikasi. Kita ada bagian namanya humas komunikasi sehingga informasi apa bisa diakses. Jadi tidak masyarakat. segala semuanya transparan apa yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah ya Pak ya. Jadi nanti semua masyarakat dapat mengakses apa yang diberitakan, apa yang dipromosikan oleh pemerintah lewat media-media tersebut ya Pak ya. Kita juga punya akun, punya di Pemda juga kita punya akun yang kan bisa dibuka melalui medsos. Caranya nih Pak, cara untuk membangkitkan masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat biar nggak ketinggalan zaman lah Pak bahasanya, bahwa pemerintah kabupaten juga punya medsos, terus pemerintah kecamatan juga punya medsos, untuk merangkul mereka, menyadarkan bahwa mereka juga harus melek informasi. Itu seperti apa Pak? Ya salah satunya ini kebetulan kan di Tegalyoso kan kebetulan ada namanya Smart Village. Sekarang itu masyarakat memang harus melek informasi, melek IT. Kalau orang tua dulu belajar nutul-nutul ya. Ya kayak gini kalau belajar nutul-nutul, kalau nggak belajar minimal kan setiap sekarang dengan adanya pandemi ini kan setiap anak mungkin setiap rumah minimal itu punya yang namanya Android. Disitulah bisa membuka, mencari informasi. Kalau minimal mereka itu belajarnya sudah mulai dari. Jadi semua dipaksa harus artinya melek informasi. Kalau kita nggak atau informasi, kita akan ketinggalan. Karena itu diminta masyarakat ya harus menyesuaikan dengan dunia digital, dengan artinya dunia IT, dan supaya minimal kalau bisa nutul-nutul lah, melihat informasi yang berkembang. Jangan merasa kita ini sudah bagus tapi manual. Sementara kalau kita sudah bagus gini tanpa adanya IT, orang nggak akan tahu. Dengan ada IT baru sekarang sana sudah tahu, sudah dengar. Begitu bagus Tegalyoso, orang sudah mau lihat, namanya Tegalyoso dan apa informasi berkembang. Sana mungkin mungkin belajar di sini. Nah di situ kita juga di samping kita memang bagus, kita harus terus meningkatkan. Jangan sampai orang lain begitu kita merasa bagus, santai saja, orang lain lebih bagus lagi, kita lebih tertinggal. Jadi kita juga harus selalu koreksi diri ya Pak. Betul. Ya, apa sih ini yang kurang gitu. Betul. Jadi untuk sebagai contoh juga sebagai pedoman kita harus selalu belajar gitu ya Pak ya. Betul. Untuk melek informasi ini sendiri Pak, harapan kami nih di Nata Desa, jadi khususnya di Tegalyoso, media sosial kita yang pertama di Tegalyoso ID, yang kedua di Nata Desa Official itu akun YouTube. Jadi kami terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung Timur dan Lampung. Perlu saya sampaikan bahwa dalam program menata desa
Tegal Yoso dalam dua akun Nata Desa official dan dalam webnya tegalyoso.id. Karena itu silahkan kepada seluruh masyarakat Lampung Timur untuk membandingkan atau belajar. Kalau memang artinya belum mencoba, kalau memang sudah persiapkan. Karena kita harapkan ke depan Lampung Timur kita akan coba bagaimana pembangunan memang dimulai dari desa. Membangun desa noto kuto, bahasanya membangun dari mulai desa baru menata kota. Karena itu kebetulan kemarin juga kita telah membagikan sertifikat tanah kurang lebih hampir 20.000 untuk seluruh masyarakat Lampung Timur. Itu untuk ketertiban administrasi dan kepastian hukum tanah, sehingga masyarakat nanti tatkala penataan dari desa pinggiran itu yang utamakan baru menata kota, yang alhamdulillah dimulai dari sini dengan Philip di desa Tegal Yoso kecamatan Purbolinggo. Inilah kita mulai ke depan supaya seluruh desa 264 desa mulai bergerak, mulai menata desanya, berlomba-lomba untuk menjadi desa yang terbaik di Lampung Timur ini. Bapak atas waktunya menyempatkan hadir di kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat, juga menjadi motivasi untuk desa-desa yang lain ya Pak ya. Tetap semangat untuk membangun Lampung Timur untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak, yang jelas semua semangat, sukses Tegal Yoso, kepala desanya, camatnya, kepala dinasnya, sukses untuk Lampung Timur, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita kali ini dengan Bapak Bupati Lampung Timur, Bapak Kiai Haji Muhammad Raharjo. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat untuk kita semua. Saya Umi Khairiah pamit undur diri. Nata Desa, Warnai desa semakin bermakna.